Pernah nggak sih, Anda ngerasa udah kerja keras mati-matian setahun penuh, tiba-tiba semuanya kayak menguap gitu aja, gara-gara satu masalah kecil di akhir tahun. Nah, halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini, kita bakal fokus melakukan pembahasan diskusi 6 dari Forum Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita punya satu kasus nyata di dunia HRD yang, wah jujur aja ini relate banget sih sama kehidupan kantor kita sehari-hari. Gimana ya jadinya kalau psikologi atasan kita berbenturan langsung sama sistem evaluasi? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, agenda kita hari ini simpel aja kok. Pertama, kita lihat kasus kinerja Rahma. Terus, kita bedah jebakan bias kognitif supervisor. Ketiga, kita buktikan ketidakadilannya pakai hitung-hitungan matematis. Keempat, solusi ideal dari kacamata HR. Dan terakhir, dampak jangka panjang buat perusahaannya. Langsung aja ya kita masuk ke bagian 1, kasus kinerja karyawan, Rahma. Coba bayangin situasi ini. Ini dari studi kasus di forum kita ya. Ceritanya terjadi di PT Sukses Bersama. Perusahaan ini lagi masuk masa-masa menegangkan, yaitu penilaian kinerja tahunan buat nentuin siapa yang dapat bonus atau promosi, tentunya pakai skala 1-5. Skenario dari materi pembahasan diskusi 6 ini tuh bener-bener cerminan dunia nyata yang pasti kerasa familiar banget buat Anda yang sering lewatin drama evaluasi akhir tahun di kantor. Sekarang kita lihat rekam jejak si Rahma ini. Selama 9 bulan pertama, wah dia tuh bintangnya tim. Target bulanan selalu tembus, disiplin banget, terus sering banget bantuin teman-temannya yang lagi kesusahan handle pelanggan. Singkatnya kinerjanya luar biasa. Tapi, pas masuk bulan ke-10 dan ke-11, tiba-tiba ada musibah. Rahma ngalamin krisis keluarga yang cukup berat. Fokusnya otomatis buyar dong, wajar kan kita juga manusia. Dan untuk pertama kalinya, target dia meleset selama 2 bulan itu. Apesnya, tepat setelah 2 bulan yang berat ini, di bulan ke-12, perusahaan buka jadwal evaluasi kinerja tahunan. Dan tebak apa yang terjadi? Ini bikin geleng-geleng kepala sih. Supervisornya ngasih Rahma nilai 2. Bayangin, 2 dari 5. Alasannya, kata si atasan, kinerjanya buruk dan dia harus bersikap objektif. Tapi tunggu dulu, yang bikin gemes di sini adalah supervisor itu cuma ngeliat kegagalan Rahma di 2 bulan terakhir doang loh. Rekam jejak super keren selama 9 bulan pertama benar-benar dianggap nggak ada. Kesetiaan dan kerja kerasnya menguap begitu aja. Nah, ini membawa kita ke bagian 2, jebakan bias kognitif supervisor. Pertanyaannya apakah supervisor ini emang orang yang jahat? Belum tentu sih. Sebenarnya dia lagi terjebak jebakan psikologis yang namanya recency bias atau efek keterbaruan. Ini tuh semacam amnesia selektif, di mana otak manusia emang secara alami lebih gampang ingat kejadian yang baru aja terjadi dan lupa sama kejadian yang udah lewat berbulan-bulan lalu. Jadi atasan ini benar-benar buta karena penurunan performa di beberapa minggu terakhir dan secara nggak sadar lupa kalau Rahma itu udah jadi tulang punggung timnya hampir sepanjang tahun. Kalau kita bandingin nih, si atasan ngerasa dia udah objektif, karena ya, datanya emang ada kan, target Rahma turun tepat di depan mata dia saat itu. Tapi dari kacamata manajemen HR yang benar, realitasnya, penilaian kayak gitu tuh subjektif banget dan cacat metode. Mengambil cuplikan 2 bulan penderitaan, buat mewakili dedikasi 12 bulan secara keseluruhan, itu sih bukan objektif namanya, tapi distorsi fakta yang parah. Yuk kita lanjut ke bagian 3, bukti matematis ketidakadilan. Kita nggak cuma ngomongin teori psikologi doang nih, mari kita buktikan secara matematis. Coba lihat presentasi ini. Dari total waktu sebelum evaluasi dilakukan, Rahma itu kerja sangat luar biasa selama 9 bulan. Itu setara dengan 82% dari total waktu kerjanya tahun ini loh. Sementara, masa-masa sulitnya cuma memakan 18% waktu. Coba pikir deh, masuk akal nggak sih membiarkan insiden 18% menghancurkan kerja keras yang 82%? Ini jelas banget ketidakseimbangan yang nggak bisa dibiarin. Di forum pembahasan diskusi 6 kita, ada teman-teman mahasiswa yang ngasih pendekatan rasional banget. Analisis kinerja tertimbang berdasarkan waktu. Mari kita hitung bareng-bareng secara proporsional. Untuk 82% waktu, di mana dia berkinerja unggul, kita kasih dia nilai wajar 4 atau baik. Nah untuk yang 18% pas dia krisis, oke lah, kita akui nilainya turun jadi 2. Kalau kita kalikan bobot persentase dengan estimasi nilainya, kita dapat angka 3,28 dari periode awal dan 0,36 dari periode akhir. Tinggal kita jumlahin aja, dan hasilnya ketemu deh angkanya 3,64. Jadi secara hitungan yang adil dan logis, posisi Rahma itu sebenarnya mantap di level memenuhi ekspektasi, atau bahkan nyaris nyentuh sangat baik. Dari sini terbukti secara matematis kalau nilai 2 dari supervisornya itu benar-benar salah besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, solusi ideal HR. Kita udah tahu pasti ada masalah besar di sini.
Nah, kalau Anda posisinya sebagai manajer HRD di PT Sukses Bersama, mau ngapain nih? Orang HR itu pantang cuma diam jadi penonton nunggu bola. Kita harus turun tangan, harus jadi penengah yang seimbang, antara ngejar ketertinggalan target perusahaan, tapi juga wajib mengedepankan sisi kemanusiaan karyawannya. Berbekal wawasan tadi, ini dia langkah-langkah konkretnya. Pertama, kalibrasi nilai. Panggil atasan tadi, jabalkan bukti resensi biasnya, lalu koreksi nilai Rahmah kembali ke haknya, yaitu 3 atau 4. Kedua, tunjukkan empati. Rahmah kan lagi ada musibah keluarga, sangat wajar kalau performanya drop. Perusahaan tuh harus ngasih ruang fleksibilitas, bukan malah menginjak karyawan yang aslinya loyal banget. Dan ketiga, ini nih kuncinya, rombak total sistem evaluasinya biar kasus kayak begini nggak pernah terulang. Gimana cara mencegah recency bias kambuh lagi? Obat penawar paling ampuh adalah manajemen kinerja berkelanjutan. Maksudnya, stop ngandelin sistem SKS alias sistem kebut semalam dari ingatan atasan pas akhir tahun. Perusahaan harus mewajibkan adanya catatan kerja per bulan atau minimal per 3 bulan. Kalau penilaian didasarkan pada bukti tertulis berkala, sistem ini bakal memaksa manajemen buat bisa membedakan dengan jernih mana sih kinerja yang anjlok sesaat karena masalah eksternal dan mana yang emang murni nggak becus kerja. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, dampak jangka panjang perusahaan. Kenapa sih kita sampai repot-repot mendedikasikan satu sesi penuh cuma buat ngebedah kasus ini? Karena begini loh, kalau manajemen tutup mata sama ketidakadilan ini, efek destruktifnya nggak cuma berhenti di Rahmah. Perusahaan secara nggak sadar lagi menyiarkan sinyal bahaya ke seluruh karyawan di kantor tersebut, bahwa rasa keadilan di tempat kerja itu sebenarnya fiktif. Ada satu kutipan dari forum diskusi kita yang menurut saya mind-blowing banget. Bunyinya gini, ketika karyawan merasa rekam jejak jangka panjang mereka tidak dihargai, motivasi dan loyalitas yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh jauh lebih cepat dari yang dibayangkan manajemen. Bener banget kan? Kepercayaan itu ibarat kaca. Sekali aja retak gara-gara penilaian yang nggak fair, memperbaikinya itu bakal makan waktu super lama, dan biayanya jauh lebih mahal daripada sekedar memberi kompensasi toleransi jangka pendek. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, kalau sebuah perusahaan memelihara sistem yang menghukum konsistensi jangka panjang cuma gara-gara satu momen jatuh jangka pendek, di luar kendali orangnya, wah siap-siap aja, karyawan-karyawan terbaik akan mikir 2 kali, sepadan gak sih loyalitas mereka? Ujung-ujungnya, demotivasi bakal nular massal, orang pada milih resign, dan perusahaan akan kehilangan talenta-talenta jagoannya cuma karena sistem evaluasi yang cacat konteks. Nah, sebagai penutup sesi bedah kasus kita hari ini, saya mau nanya dan tolong direnungkan baik-baik ya. Kira-kira di tempat Anda kerja sekarang, sistem evaluasinya udah benar-benar menilai kinerja secara utuh nggak sih? Atau jangan-jangan tanpa sadar sistem itu cuma lagi nguji seberapa kuat ingatan jangka pendek atasan Anda? Ngerti soal bias psikologi ini adalah langkah pertama kita buat nyiptain lingkungan kerja yang nggak cuma menuntut target, tapi juga tahu cara memanusiakan pekerjanya. Terima kasih banyak udah bergabung dalam pembahasan diskusi kita kali ini. Sukses selalu dan teruslah belajar.